Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Bilal Iswanto. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rem ABS atau anti lock brake system. Jangan lupa sebelum kita mulai video kali ini, klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar selalu update video dari saya. Jangan lupa juga kunjungi blog saya di bilaliswanto.com. Baiklah, kita mulai video kali ini mengenai rem ABS. Kita mulai rem ABS sepeda motor ini dari fungsinya terlebih dahulu. Kita lihat pada video berikut ini. Pada video sebelah kiri adalah sepeda motor yang tidak menggunakan rem ABS dan sebelah kanan adalah sepeda motor yang menggunakan ABS. Terlihat pada yang non ABS akan terjadi selip pada sepeda motor dan tidak bisa dikendalikan, sedangkan yang rem ABS motor masih bisa dikendalikan dan tidak terjadi selip. Terutama pada tikungan bisa kita lihat motor terjadi selip dan tergelincir, sedangkan rem ABS bisa dengan mudah kita kendalikan. Kemudian pada video kecepatan lambat terlihat bahwa rem langsung mengunci, sedangkan pada ABS rem berputar kemudian berhenti kemudian berputar lagi. Itu terjadi dengan sangat cepat sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari rem ABS sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya penguncian rem pada saat pengereman mendadak maupun pada saat pengereman di permukaan licin, karena penguncian rem akan menyebabkan slip roda terhadap permukaan jalan. Hal ini menyebabkan kita tidak mampu mengontrol arah sepeda motor. Jadi rem ABS di sini berfungsi untuk mencegah penguncian rem pada saat kita mengerem mendadak, sehingga kita masih bisa mengendalikan arah dari sepeda motor. Sebelum kita masuki pemahaman kita pada rem ABS, kita ulas secara singkat bagaimana sih cara kerja rem hidrolik yang non ABS secara sederhana. Ini adalah komponen rem hidrolik. Cara kerjanya secara sederhana, rem hidrolik ini yaitu saat kita tekan pedal rem, maka piston akan mendorong fluida ke segala arah dengan tekanan yang sama. Fluida ini akan didorong melalui selang ke kaliper rem, sehingga tekanan pada fluida akan mampu mendorong piston dan piston akan mendorong kanvas, sehingga kanvas akan menjepit brake disc yang diikat pada roda. Hal ini akan menyebabkan roda berhenti. Selanjutnya kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang ada pada rem ABS. Secara garis besar, komponen rem ABS dapat kita bagi menjadi, yang pertama adalah hydraulic control unit atau biasa juga kita sebut sebagai modulator. Modulator ini disinilah yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran dan dapat mengurangi tekanan fluida yang akan dikirimkan ke kaliper rem. Jadi mengurangi tekanan, kemudian kembali lagi menambah tekanan dan seterusnya sampai roda dapat berhenti dengan aman. Selanjutnya adalah control unit atau ECU. Control unit di sini berfungsi untuk menerima sinyal dari sensor, baik sensor roda depan maupun sensor kecepatan roda belakang. Kemudian akan memberikan perintah kepada solenoid untuk membuka dan menutup katup in dan katup keluar. ECU juga control unit juga dapat mendeteksi gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem ABS ini. Ini adalah bentuk dari modulator ABS dan bentuk dari control unitnya. Jadi menyatu menjadi satu ya, ditempelkan. Kemudian komponen selanjutnya adalah sensor speed
Sensor speed di sini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan roda depan dan kecepatan roda belakang. Dia akan mengirimkan sinyal ke control unit dalam bentuk tegangan ya. Nah, sensor speed sendiri bekerja juga dibantu oleh pulsar plate. Jadi di sini ada pulsar plate yang berbentuk gerigi-gerigi atau lubang-lubang seperti ini, bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah pulsar plate, kemudian ini adalah sensor speed. Ini pada roda depan ya, sedangkan ini pada roda belakang. Selanjutnya ada juga lampu indikator yang ada di speedometer sepeda motor. Lampu indikator ini dapat menginformasikan kepada pengendara bahwa rem ABS pada motor dapat bekerja dengan baik, ataupun nanti akan terjadi kedipan pada lampu indikator jika terdeteksi sistem rem ABS mengalami gangguan. Nah, untuk deteksi kedipan pada indikator rem ABS nanti akan kita bahas secara lebih lengkap pada video selanjutnya. Ini adalah fungsi dari komponen-komponen rem ABS. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagaimana sih cara kerja dari rem ABS itu sendiri. Kita mulai saja. Rem ABS itu pada dasarnya bekerja ya, dapat bekerja dengan mendeteksi adanya perbedaan putaran antara roda depan dengan roda belakang. Jadi sensor speed di sini akan berfungsi untuk mendeteksi putaran roda depan dan roda belakang. Nah, perbedaan putaran antara roda depan dengan roda belakang inilah nanti yang akan memicu sistem ABS itu bekerja mengontrol tekanan fluida ke kaliper roda. Nah, ini adalah sistem rem ABS sebelum bekerja. Kemudian saat handle rem kita tekan, maka piston yang ada pada master rem atas ya, ini akan menekan fluida. Nah, terlihat di sini warna merah pada selang ini menunjukkan bahwa tekanan fluida tinggi. Nah, tekanan fluida sendiri saat sistem ABS belum bekerja, maka valve in atau isolation valve ini masih belum bekerja, sehingga valve masih kondisi terbuka, valve innya ya. Nah, karena valve in masih kondisi terbuka, maka tekanan fluida dapat langsung diteruskan oleh modulator pada ABS, diteruskan ke selang yang menuju ke kaliper, sehingga rem dapat bekerja untuk mencekram disk yang ada pada roda. Nah, saat kaliper rem atau kampas rem yang ada pada kaliper rem mencekram disk pada roda, maka speed sensor akan mendeteksi perbedaan antara kecepatan roda depan dengan roda belakang. Nah, pendeteksian kecepatan ini bisa kita lihat. Jadi speed sensor ini di dalamnya terdiri dari kumparan koil. Nah, jika pulsar plate itu berputar, maka kumparan koil yang ada pada speed sensor ini akan menghasilkan tegangan, akan menginduksikan tegangan. Nah, inilah yang akan dikirimkan ke control unit. Nah, ini cara kerja dari speed sensor. Jika pulsar plate berputar, maka speed sensor akan menghasilkan tegangan, di mana tegangan ini yang akan dikirimkan ke control unit untuk memberikan sinyal. Nah, jika rem depan tadi kita tekan, maka terjadi pengereman pada roda depan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kecepatan pada roda depan dengan roda belakang. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang dideteksi oleh speed sensor, sehingga apa yang terjadi? Maka control unit akan memerintahkan kepada solenoid in berupa mengirimkan tegangan, sehingga karena ada kumparan pada solenoid dan dikirimkan tegangan arus ya, maka akan terjadi kemagnetan di sini. Nah, terjadinya kemagnetan ini akan dapat menutup valve in. Nah, saat valve in tertutup, maka akses tekanan fluida dari master rem ke kaliper roda depan itu akan tertutup. Sehingga tidak ada lagi tekanan dari master rem ke roda depan. Nah, tetapi tekanan fluida ke kaliper ini masih tinggi. Nah, hal ini akan dapat menyebabkan roda terkunci. Nah, maka control unit akan kembali
melanjutkan perintah berupa mengirimkan tegangan ke solenoid valve out. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadi kemagnetan pada solenoid valve out sehingga solenoid valve out akan terbuka. Nah, terbukanya valve out ini akan mengalirkan fluida yang bertekanan dari kaliper tadi akan dialirkan ke LPA atau low pressure accumulator, atau dalam hal ini biasa juga kita sebut sebagai reservoir tank. Jadi di dalam modulator ABS ada semacam reservoir tank juga. Nah, sehingga hal ini fluida yang bertekanan tadi akan mampu mendorong pegas yang ada di reservoir tank sehingga akan mengisi reservoir tank yang ada di sini. Sehingga fluida akan mengisi reservoir tank. Untuk lebih jelasnya bagaimana sih valve in dan valve out terbuka, maka bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Jadi valve masuk atau valve in tadi saat belum dialirin listrik, maka kondisinya akan terbuka seperti ini. Jadi pegas akan mendorong valve in sehingga valve in akan terbuka. Nah, saat ada tegangan, ada arus listrik yang dikirimkan ke solenoid, ke kumparan, maka kumparan ini akan menghasilkan kemagnetan. Jadi akan menjadi kemagnetan. Kumparan yang dialirin listrik, maka akan terjadi kemagnetan. Nah, kemagnetan inilah yang akan menarik valve. Kondisi terbuka ini akan menarik, mampu melawan tekanan dari pegas sehingga valve akan tertutup. Ya, valve akan menutup saluran. Nah, sedangkan solenoid valve keluar saat belum dialirin listrik, maka kondisi valve keluar itu sedang tertutup karena ada dorongan dari pegas. Nah, saat ada sinyal, ada aliran listrik dari control unit, maka akan terjadi kemagnetan pada kumparan. Nah, kumparan di atas ini akan terjadi kemagnetan sehingga dapat menarik katup untuk melawan kekuatan dari pegas, akan tertarik ke belakang. Sehingga saat katup tertarik ke belakang, maka saluran akan terbuka. Jadi seperti ini cara kerja solenoid valve in dan valve out. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi cara kerja solenoid ini kurang lebih seperti itu. Nah, setelah fluida akan mengisi reservoir, maka kontrol unit juga akan memerintahkan kepada motor untuk berputar, sehingga motor akan berputar dan pompa akan bekerja untuk mendorong minyak yang ada pada reservoir. Minyaknya akan didorong, akan dikembalikan ke master rem bagian atas. Makanya motor yang ABS, kalau kita tekan rem secara mendadak, maka nanti akan seperti ada pergerakan pada handle rem itu. Nah, itu terjadi karena pompa bekerja mengembalikan tekanan tinggi tadi, mengembalikan fluida ke master rem. Jadi seperti bergerak-gerak sendiri gitu ya, handle rem depan. Nah, ini. Jadi terus memompa sampai dengan fluida yang ada di reservoir ini habis, gitu. Nah, setelah tekanan dikurangi pada kaliper bawah, kaliper roda, maka yang terjadi adalah kecepatan roda depan dan kecepatan roda belakang akan menjadi sama karena tekanannya tadi sudah kita buang atau kita kembalikan ke master silinder bagian atas ya. Sehingga kecepatan roda depan dan roda belakang akan sama. Nah, saat kecepatan roda depan dan belakang sudah sama, maka ECU akan menghilangkan sinyal berupa listrik tadi ke solenoid katup in maupun solenoid katup out. Sehingga apa yang terjadi? Maka katup in akan kembali terbuka dan katup out akan kembali tertutup. Hal ini akan menyebabkan tekanan fluida pada master handle rem atas ini kembali akan diteruskan ke kaliper sehingga rem akan kembali bekerja untuk menekan brake disc yang ada pada roda. Nah, jadi rem akan kembali berfungsi. Nah, hal ini terjadi secara terus-menerus dengan sangat cepat sekali. Setelah rem bekerja lagi, maka yang terjadi adalah akan terjadi perbedaan kecepatan lagi roda depan dengan roda belakang. Nah, maka sistem ABS kembali akan bekerja. ECU akan mengirimkan sinyal kembali ke katup in dan katup keluar, kemudian juga akan mengirimkan sinyal ke motor sehingga bekerja untuk mengurangi tekanan pada rem depan kembali. Sehingga nanti akan terjadi
kecepatan yang sama kembali pada rem depan dan rem belakang. Hal ini terus berulang-ulang sampai dengan roda itu dapat berhenti dengan kecepatan yang sama. Roda dapat berhenti. Nah, hal ini dapat terjadi ya, bekerjanya sistem ABS tadi membuka dan menutup atau mengurangi tekanan fluida kemudian kembali lagi memberikan tekanan fluida. Ini dapat terjadi 50 kali dalam 1 detik. Jadi proses ini terjadi dengan sangat cepat sekali, sampai dengan 50 kali per detik. Ini luar biasa sekali ya. Bahkan di salah satu produk sepeda motor mengklaim bisa 90 kali proses ini terjadi dalam waktu 1 detik. Ini jadi kurang lebih seperti inilah cara kerja dari sistem ABS. Nah, untuk lebih mudah lagi kita bisa lihat bentuk modulator rem ABS seperti ini. Ini bentuk modulator ABS-nya. Di sini ada motornya. Ini ada kontrol unitnya dijadikan satu. Tapi di sini dipisah oleh sil-sil ya, karena di bagian ini ada fluida, sedangkan di bagian ini adalah elektronik ya. Kemudian ini bentuk pompanya. Kemudian ini ada reservoirnya tadi ya. Ada reservoir sementara dalam modulator. Kemudian ini bentuk valve in-nya ya. Kemudian ini adalah bentuk valve out-nya. Nah, ini kurang lebih inilah cara kerja dari sistem rem ABS. Mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini ada pengalaman lebih mengenai sistem ABS, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, atau ingin berdiskusi mengenai rem ABS boleh juga tinggalkan komen di kolom komentar. Jangan lupa, jika teman-teman menyukai video saya, silahkan share dan bagikan ke media sosial teman-teman untuk dapat dibagikan pengetahuan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Banyak maaf, pada video kali ini saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.